Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ugi. Nah, jadi dalam video ini saya akan memberikan perkuliahan mengenai bahasa pemrograman R. Jadi ini khusus sekali untuk pemula ya, yang baru aja atau yang pertama kali mau memulai mendalami atau mempelajari bahasa pemrograman R. Seperti itu. Nah, sebelumnya e-book dari video ini teman-teman bisa download gratis di www.startkomma.com. Nah, teman-teman tinggal akses di bagian ini, belajar bahasa pemrograman R untuk pemula. Teman-teman bisa download e-booknya, seperti itu. Nah, jadi yang kita bahas ini merupakan isi di bab 1. Jadi ini e-booknya nih. Nah, tunggu ya. Nah, ini e-booknya. Nah, ini e-booknya. Ya, e-booknya ini lagi proses saya kembangkan terus. Jadi, setiap kali saya tambah isi e-booknya, nanti ada video YouTube-nya. Seperti itu. Jadi, yang akan kita bahas itu pada pertemuan perkuliahan ini ada 3. Pertama, referensi bacaan tentang R. Itu akan saya jelaskan nanti. Nih. Kemudian, kita install R dulu, install R dan R Studio-nya. Nah, di mana download-nya nanti akan saya beritahu, serta nanti kita berkenalan dengan editor dasar R, atau namanya Basic R GUI, dan R Studio. Nah, itu yang kedua. Nah, di bagian kedua ini nanti kita juga akan coba mulai menulis, nah kita coba ngoding nih. Kita ngoding itu kita nulis kode R. Nah, itu di yang kedua. Yang ketiga nanti kita trial menyimpulkan apa yang bisa Anda simpulkan antara editor dasar R dan editor R Studio. Seperti itu. Oke, kita langsung mulai aja belajar. Nah, ini dia. Nah, teman-teman yang ingin belajar atau mendalami tentang R, ini saya nih menyarankan nih, ada bahan bacaan yang bagus kalau mau belajar R. Nah, saya juga belajar di e-book ini. Jadi, tulisannya itu ditulis oleh Norman Matloff. Keren, tulisannya keren. Saya rekomendasikan untuk e-book ini. Judulnya The Art of R Programming. Nah, ini dia. Buku ini sangat cocok untuk para pemula yang sedang belajar R. Nah, ini e-booknya nih. Sangat bagus lah untuk pemula ya. Tapi memang sih bahasa Inggris e-booknya. Nah, ini kan. Nah, kemudian nah, di e-book ini technical reviewernya itu Hadley Wickham. Jadi kalau kita lihat isinya, di sini ada bagian, nah ini dia, technical reviewer Hadley Wickham. Jadi e-book ini bukan e-book sembarangan. Teman-teman tahu nggak Hadley Wickham ini? Hadley Wickham ini kalau kita cek profilnya, ini dia. Hadley Wickham ini dia kepala ilmuwan di R Studio. Nah, Hadley Wickham ini sangat banyak kontribusinya di dunia R. Nah, ini dia. Kenapa? Karena dia salah satu yang membuat paket R namanya ggplot. Nah, sekedar teman-teman tahu, ggplot 2 ini salah satu paket dalam R untuk membuat grafik yang keren-keren. Nah, jadi Hadley Wickham ini orang yang sangat berpengaruh di R, ya, karena dia juga sebagai kepala ilmuwan di R Studio. Jadi tulisan-tulisan beliau itu sangat luar biasa dalam R, itu ya. Nah, jadi bahan bacaannya ini juga saya rekomendasikan ya. The Art of R Programming. Kalau kita lihat di bagian ini, kontennya, ini isinya ya, ada 16 bab seperti itu. Ya. Kemudian bahan bacaan yang saya rekomendasikan lagi, ini. Nah, buku yang ditulis oleh si Hadley Wickham sendiri. Nah, judulnya Advanced R. Buku ini sebenarnya juga cocok juga sih untuk pemula dan tingkat lanjut. Ya, seperti ini. Nah, ini dia bukunya Advanced R. Bukunya tebal sih ini. Dan saya baca daftar isinya sungguh bagus sih, keren. Kalau kita lihat daftar isinya memang memang dari dasar ya, dari vektor seperti itu. Sampai tingkat advance nih cocok untuk belajar menggunakan e-booknya Hadley Wickham seperti itu. Nah, jadi itulah
beberapa referensi yang menurut saya sangat bagus ya untuk dibaca. Seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Nah, teman-teman, sebelum ya kalau teman-teman mau ngoding menggunakan R ya, teman-teman harus install R. Nah, teman-teman sebenarnya juga bisa install RStudio. Apa sih perbedaan R dan RStudio? Nah, nanti. Nah, teman-teman, jika ingin mendownload software R, nah jadi teman-teman tinggal ke Google ya, ke Google teman-teman tinggal ketik aja download R project. Nah, ini dia. Nanti akan muncul seperti ini ya, teman-teman bisa pilih download R for Windows. Kalau komputernya atau laptopnya Windows, ya silakan pakai download yang Windows. Nah, jadi di sini ada untuk sistem operasi yang Windows bisa di-download. Kalau komputernya misalkan sistem operasinya Mac ya, bisa download R for Mac atau Linux seperti ini dia. Jadi teman-teman kalau ingin mendownload R ya tinggal ketik aja di Google download R project, kemudian tinggal di-download seperti itu. Ya, jadi R itu dapat diinstal pada sistem operasi Linux, Mac OS sama Windows seperti itu ya. Kalau saya sendiri sih R-nya ya ini. Nah, nanti kalau udah diinstal, logonya seperti ini. Nah, ini dia. Ya, kalau dijalankan seperti ini. Nah, ini dijalankan. Inilah tampilan R. Itu dia ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, jika Anda telah menginstal R, akan muncul ikon R. Nah, ini kalau sudah berhasil menginstal R, nanti muncul nih seperti ini. Nah, ini untuk yang 64 bit. Kalau komputernya ada bit ya, ada 64 bit, ada 86 bit. Saya punya 64 bit ya, seperti ini. Nah, kalau kita jalankan ikonnya, kita klik tombol ikonnya ya akan tampil seperti ini. Nah, ini namanya R GUI. Nama lainnya itu ya R editor. R editor dasar. Nah, ini namanya R editor dasar ya, ini dia. Jadi tampilan ini namanya nih R GUI atau editor dasar untuk R. Nah, itu dia. Jadi apa namanya nih? Ini namanya R GUI atau nama lainnya itu editor dasar untuk R. Ini namanya editor dasar untuk R. Jadi ketika dijalankan klik-klik maka akan muncul R GUI. Yang muncul apa? R GUI. Atau yang muncul itu nama lainnya editor dasar R. Nah, basic R GUI seperti itu ya. Nah, di sini ada bagian R console. Nah, nih R console ya. Di mana di bagian R console ini, kalau tekan tombol ini kan ini ada R console. Ya, itu ada R console. Kemudian nah ini kan ini namanya editor R dasar ya tadi ya, seperti itu dia. Nah, di sini teman-teman ada tanda ini, tanda ini dia. Ini tanda ini pada R console. Nah, tanda ini tuh nama lainnya itu prom. Nah, tanda lebih besar itu namanya prom. Nah, di depan tanda prom kita baru bisa menuliskan perintah R-nya, kode R-nya. Nah, itu dia. Jadi misalkan nih kita coding ya. Nah, 1 tambah 1 enter. Nah, muncul kan? Kemudian A misalkan di sini apa ya? 24 misalkan. A tambah 2. Nah, itu dia. Nah, barusan aja kita tuh ngoding R. Nah, jadi teman-teman, yang warna merah ini, nah di depan tanda ini, yang warna merah itu merupakan perintah R. Nah, apa namanya? Namanya perintah R. Nah, teman-teman udah ngoding tuh tadi. Kalau yang warna biru, nah biru ini itu namanya output dari perintah R. Nah, jadi kalau kita misalkan tulis 5 tambah 10. Nah, ini kan perintah R. Namanya perintah R. Kalau kita tekan enter, ya muncul hasilnya. Yang warna biru ini, nah itu namanya hasilnya. Hasil dari perintah R. 5 tambah 10, 15. Seperti itu dia. Ya. Nah, jadi dia bilang, di depan tanda ini ya, ada buka siku sama tutup siku, itu merupakan hasil dari eksekusi perintah R. Jadi yang ini merupakan
hasil dari perintah R. Itu dia. Itu ya, seperti itu. Nih ya. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini kan di depan prom itu artinya tanda ini. Di depan tanda prom itu namanya perintah R. Jadi ini perintah R, ini perintah R, perintah R. Sementara kalau ada kurung sikunya itu namanya hasil dari perintah R. Perintah R berwarna merah, sementara hasil perintah R berwarna biru. Nah, ini dia kan? Itu dia. Ada warnanya kan? Tuh ada warnanya. Nah, ingat ya, ini ilustrasi menulis perintah R. Nah, itu dia. Jadi ingat, ini keseluruhan ini ya, ini keseluruhan ini namanya RGUI atau apa namanya, editor dasar R. Nah, jadi kita sudah tahu ya editor dasar R ya, di mana kita bisa menuliskan perintah R-nya. Kita menulis perintah R di editor R atau di editor dasar R. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita sudah di sini ya. Nah, kita baru aja nih berkenalan dengan editor dasar R ya. Ini kan kita udah berkenalan ya. Tuh namanya editor dasar R. Ada lagi loh sebenarnya. Sekarang kita akan berkenalan dengan editor R versi RStudio. Nah, ternyata ada lagi editor R tapi versinya RStudio. Nah, sebelum berkenalan dengan editor RStudio, teman-teman download dan install terlebih dahulu RStudio-nya. Nah, teman-teman tinggal ketik aja di Google download RStudio. Nah, tinggal download. Nah, download deh di sini. Nah, untuk RStudio sendiri dia lumayan lengkap sih. Sistem operasinya bisa Windows, bisa macOS, bisa Ubuntu, Fedora, Debian, OpenSUSE. Nah, itu tinggal di-download tergantung sistem operasi dari komputer atau laptopnya. Kalau saya Windows, ya tinggal download Windows. Ini sekitar ya 156 MB. Seperti itu ya. Nah, kalau sudah diinstal nanti akan muncul nih. Nah, ini kan tinggal download nanti kan akan muncul. Nah, ini logo RStudio-nya, ikonnya. Nah, ini ada ikonnya RStudio. Nah, ini ikonnya. Nah, sekarang kita jalankan RStudio-nya. Tampilan RStudio seperti ini. Nah, ini dia. Coba teman-teman bandingkan yuk, bandingkan. Ini satu lagi tuh, ini saya kecilkan dulu. Nah, ini dia. Coba kita bandingkan dulu ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Apa bedanya? Ini yang sebelah kiri ini editor RStudio. Nah, itu dia. Yang sebelah kanan, kiri sama kanan, ini sama-sama editor R. Ini editor R, yang ini juga editor R. Tapi yang sebelah kiri ini editor R versinya RStudio. Kalau yang sebelah kanan editor R, tapi dia yang basic, yang pertama kali tuh basic itu editor dasarnya. Nah, ini dia seperti ini. Nah, kegunaannya sama-sama bisa digunakan untuk menulis perintah R. Contoh nih di sini kita tulis 1 tambah 1. Nah, itu muncul kan A, kemudian kita buat 2, 4, A tambah 2. Nah, sama-sama muncul. Di sini ada tanda prom di editor RStudio. Di sini juga ada tanda prom di editor dasar R-nya. Seperti itu. Ya, sama-sama dia. Cuman di sini bedanya ya, kalau di sini perintahnya dia warna biru ya, di RStudio ya. Kalau di editor dasar R-nya dia warna merah. Seperti itu. Tapi dia sama-sama perintahnya itu di depan tanda prom, tanda lebih besar itu. Seperti itu ya. Dah, ya teman-teman sekarang udah tahu ya. Oh, ternyata untuk menulis perintah R itu aku bisa pakai editor dasar R-nya RGUI. Oh, aku juga bisa loh pakai editor R-nya yang versi RStudio. Nah, aku pakai yang mana sekarang? Ya terserah, teman-teman mau pakai RGUI, editor dasar R-nya boleh, teman-teman juga bisa pakai RStudio. Sama aja. Tapi nanti ada kelebihannya, nanti akan saya bahas seperti itu. Ya, ini dia kan. Seperti itu. Nah, pada RStudio juga ada tanda prom. Nah, di depan tanda prom
perintah R ditulis. Nah, ini kan di sini kan ada tanda prompt-nya. Seperti ini ya. Ini dia. Kemudian kita juga dapat menggunakan cara untuk menulis seluruh perintah R, kemudian dieksekusi satu persatu perintah R-nya dengan menekan tombol run. Nah, ini yang keren nih dari RStudio yang saya suka. Jadi teman-teman bisa pakai cara lain. Teman-teman, kalau mau bersihkan layarnya ini, membersihkan outputnya, tekan Ctrl sama L. Nah, bersih, gitu ya. Nah, di sini ada tombol ini, nah, tekan nih, tik. Nah, itu dia. Tik. Nah, tik. Nah, tik. Nah, tik. Tunggu, saya lupa. Ini aja deh. Nah, itu dia. Nah, teman-teman, kita coba pakai versi yang kedua. Kita menggunakan cara menuliskan seluruh perintah R kemudian dieksekusi. Itu gambar 112, ini dia. Ini dia. Oke, kita tuliskan perintah R-nya di atas sini. Contoh, 1 tambah 1. Nah, itu kan perintah R. Kemudian, misalkan A di sini 2, 4. Di sini A. Kemudian di sini misalkan A tambah 2. Nah, yang baru saja kita lakukan, semua yang ada di sini, di bagian ini, nah di bagian ini, itu perintah R-nya. Jadi kita tuliskan dulu semua perintah R-nya di sini. Baru kita bisa eksekusi satu persatu dengan menekan tombol run. Nah, misalnya ini, arahkan di sini, ini ada tombol run, tekan. Tek. Nah, muncul hasilnya. Sekarang di sini kan, kedip-kedipnya, tekan tombol run. Klik. Nah, muncul. Nah, sekarang di sini, posisinya, tekan run. Klik. Muncul. Sekarang di sini, tekan tombol run. Klik. Nah, itu dia. Keren ya. Jadi, selain cara yang tadi itu gimana? Cara yang tadi kan kita caranya gini, 1 tambah 1, enter, langsung muncul hasil. Kemudian A, kemudian C, 2,4. Enter, A. Ini kan tulis, enter, tulis, enter. Pakai cara itu boleh. Tapi kalau pakai cara yang kita tuliskan dulu kode R-nya juga boleh. Nah, kebanyakan mungkin orang pakai cara yang ini. Jadi dituliskan dulu kodenya, baru coba eksekusi. Run, dus, run, dus, run, run. Nah, bisa pakai cara itu. Itu dia. Pilih aja mau pakai cara yang mana, bebas, bebas. Itu ya. Nah, cara yang ketiga yang keren. Kita juga dapat menggunakan lingkungan R Notebook. Nah, kalau saya pribadi itu lebih suka pakai cara yang R Notebook. Mana dia? Caranya gini, yang R Notebook itu ada di sini. Nah, di sini pilih file, new file, R Notebook. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bekerja di fitur R Notebook-nya. Saya mau pakai fitur R Notebook aja. Menurut saya lebih enak pakai R Notebook ya. Kalau saya ya, R Notebook. Nah, ini tampilan awal R Notebook-nya nih. Nah, ini dia. Nah, di sini tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini dia. Lingkungan R Notebook. Nah, ini namanya lingkungan R Notebook nih. Nah, teman-teman bisa hapus dulu karena ini bawaannya. Hapus ini dihapus, ini dihapus, ini dihapus. Nah, ini dia. Nah, jadi teman-teman, nah ini dia menariknya di R Notebook ini. Nah, ini kan. Di sini perintah R itu ditulis di lingkungan ini. Nah, di sini kan ada ini petik. Ini sebenarnya petik di keyboard tuh yang atas itu. Nah, di sini jadi kalau di R Notebook kita harus buat lingkungan R-nya dulu. Di R Notebook kita harus buat lingkungan R-nya. Caranya tek tek tek. Ini R, di bawahnya tek tek tek. Nah, kita sudah berhasil membuat lingkungan R di R Notebook-nya. Nah, ada tombol ini nih. Ini tombol untuk eksekusi nanti, seperti itu. Oke, setelah lingkungan R-nya terbentuk, baru kita tuliskan perintah R-nya. 1 tambah 1, misalkan ya. Kemudian A, C, misalkan di sini C 2,4, kemudian A tambah
2. Nah, jadi perintah R-nya teman-teman tulis di antara ini. Nah, di antara lingkungan yang abu-abu ini. Kalau mau dieksekusi kode R-nya, mau dijalankan, mau dilihat hasilnya, teman-teman tekan tombol ini. Wah, ini hasilnya. 1 tambah 1, 2. Ini A, 24 dimunculkan nilainya 24. A tambah 2, berarti 2 tambah 2, 4. 4 tambah 2, 6. Nah, nanti saya bekerjanya pakai R Notebook aja, lebih enak. Buat lingkungan baru lagi, bisa tek, 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 tek. Nah, tek, 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 misalkan lagi. B sama dengan, misalkan nih, nah, ini contoh aja ya. B, tekan, ya, ciat. Nah, ini dia, R Notebook. Contoh nih, kita kembangkan lagi C misalkan C3 nih, ya gini ya, kita buat plot, woi plot, oh bisa gambar kita di sini ya, plot shop, wah muncul gambar di bawahnya. Ini masih pengenalan aja ya, nanti kita dalami kok. Jadi teman-teman sudah tahu ya, di RStudio teman-teman bisa menuliskan perintahnya langsung ya. Di sini tadi misalkan 1 tambah 1 muncul langsung hasilnya, atau teman-teman bisa tuliskan perintahnya di di sini tadi ya. Nah, di mana tadi? Lupa. Ya, di sini tuliskan perintahnya dulu baru dieksekusi satu per satu, atau teman-teman bisa bekerja di lingkungan R Notebook. Ya, seperti itu. Itulah kerennya RStudio. Kalau di R biasa sih, saya nggak tahu ya. Saya belum dalami. Saya rasa nggak ada fitur seperti di RStudio, R Notebook. Nah, jadi RStudio ini lebih lengkap sih fiturnya. Tapi ya sama-sama bisa digunakan untuk menulis perintah R. Teman-teman pilih aja mana yang nyaman, seperti itu. Ya. Nah, kemudian, ini apa yang bisa Anda simpulkan antara editor dasar R dengan editor RStudio. Jadi apa nih kesimpulannya antara si editor RStudio dengan editor dasar R? Nah, di sini kan kita telah mencoba menulis perintah ya. Kita tadi udah praktekkan ya, menulis perintah di editor dasar R atau RGUI ya. Ini namanya RGUI ya. Dan kita juga udah mempraktekkan menulis perintah R di editor RStudio ya. Udah kita praktekkan ya. Nah, baik di editor dasar R, RGUI ini, maupun di editor RStudio-nya yang ini, ya sama-sama lah dapat digunakan untuk menulis perintah R, sama-sama. Namun, ya terdapat perbedaan ya. Ada perbedaan terkait fitur yang disediakan. Ya memang kita lihatlah kalau fitur di RStudio kan ya lebih banyak lah nih fiturnya ya, dibandingkan fitur yang ada di R ini ya, seperti itu dia. Jadi RStudio unggulnya fiturnya banyak. Nah, apa sih fiturnya contoh? Nah, di RStudio ini ada fitur namanya di sini namanya. Ini ada namanya fitur di sini ada ini yang saya pernah gunakan ya, namanya R Markdown. Nah, di R Markdown ini teman-teman bisa ngebuat slide presentasi. Nah, itu fitur R Markdown nih, teman-teman bisa buat slide. Apa slide yang saya buat? Ini, karena saya sudah gunakan ini. Nah, lihat teman-teman slide ini. Nah, ini slide yang saya buat ini, itu saya buat dengan fitur R Markdown di RStudio. Wah, ternyata RStudio keren ya, bisa buat slide. Nah, itu dia. Itu satu ya. Contoh lain lagi, selain yang tadi ya. Nah, teman-teman bisa ngoding script HTML. Oh, HTML kan bahasa pemrograman website. Ternyata bisa teman-teman lakukan di RStudio. Nah, contohnya seperti ini nih. Teman-teman bisa pakai script HTML nih. Ini kan HTML, misalkan di sini HTML ya. Kemudian di sini misalkan HTML. Di sini saya ada buat gambar nih. Nah, nih ada gambar boboho B. Coba ya, kita coba B ya. Di sini IMG SRC di sini B
Tadi itu ekstensinya apa ya? PNG, b.png ya. Di sini ada img. Coba kita ini kan perintah HTML nih, bukan perintah R. Coba kita eksekusi. Kita simpan dulu di D. Ini kode R HTML. Nah, tekan tombol preview untuk mengeksekusinya. Klik. Woi, muncul. Ternyata di R juga bisa ngoding pakai bahasa HTML. Nah, itu kelebihannya ya. Wah, luar biasa. Itu dia. Kemudian apalagi? Ya, masih banyak lagi lah pokoknya ya fitur yang ada di RStudio. Nah, fitur di editor dasar R tidak sebanyak di RStudio. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itulah penjelasan awal dari pertemuan kuliah kita yang pertama, bab 1 part pertama. Nantikan part yang kedua, nanti saya update lagi, saya buat video YouTube-nya. Oke teman-teman, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.